Oke, kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang penting banget nih. Ada dua konsep komunikasi dari Indonesia yang sebenarnya bisa mengubah cara kita berinteraksi setiap hari. Gibah dan tabayun. Ini pelajaran yang sangat kuat dan relevan buat kita semua, dimanapun kita berada. Coba deh, jujur sama diri sendiri. Pernah kan? Mungkin pas lagi ngobrol santai, atau nerusin pesan di grup chat. Kita semua kayaknya pernah deh ngelakuin ini. Ini tuh hal yang manusiawi banget. Tapi hari ini kita akan lihat kenapa ini jadi penting dan gimana caranya kita jadi lebih baik lagi. Oke, kita bedah dulu yuk. Biar kita paham solusinya, kita harus ngerti dulu nih, akarnya masalahnya apa. Nah, inti masalahnya ini dikenal dengan istilah gibah. Coba deh, lihat gambar ini. Kelihatannya akrab banget ya. Cuma obrolan santai, interaksi sehari-hari yang kelihatannya nggak berbahaya sama sekali. Tapi seringkali, justru dari sinilah benih-benih gosip atau informasi yang belum jelas kebenarannya mulai disebar. Jadi, ini dia definisi dasarnya. Gibah tuh intinya ya gosip atau ngomongin orang di belakang. Tapi yang menarik di sini adalah informasinya itu nggak harus salah loh. Bahkan kalaupun ceritanya itu benar, tapi kalau orang yang diomongin nggak suka hal itu dibicarakan, itu udah masuk gibah. Jadi ini soal niat dan dampaknya. Dan ini tuh ada di mana-mana loh. Spekulasi kecil di kantor, nerusin pesan yang ada tulisan katanya sih di WhatsApp, atau bahkan sekedar komentar iseng tentang penampilan seseorang. Kelihatannya sepele ya, tapi ya inilah bentuk-bentuk gibah yang kita temui hampir setiap hari. Terus, kenapa sih ini jadi masalah besar? Soalnya, gibah itu nggak pernah berhenti di satu orang aja. Efeknya itu berantai, kayak kita lempar batu ke air. Riaknya itu bisa menyebar jauh dan luas. Dan bukan cuma ngerusak reputasi orang, tapi juga mengikis kepercayaan di antara kita. Nah, di sini kita bisa lihat perjalanan sebuah rumor. Semuanya itu berawal dari langkah satu, cuma satu komentar kecil yang belum dicek kebenarannya. Terus masuk ke langkah dua, cerita itu diulang lagi dan mulai deh ada yang beda. Mungkin ada yang nambahin atau ngurangin. Dari situ di langkah tiga, ceritanya nyebar cepet banget kayak api. Dan akhirnya di langkah empat terjadilah kerusakan yang nyata. Bukan cuma reputasi, tapi kepercayaan juga bisa hancur. Oke, setelah kita lihat masalahnya, sekarang kita pindah ke solusinya. Ada satu konsep yang keren banget yang bisa jadi penawar langsung untuk gibah. Namanya adalah tabayun. Tabayun itu intinya kayak kita menekan tombol pause. Ini adalah sebuah tindakan sadar untuk nggak langsung telan mentah-mentah apa yang kita dengar. Ini tentang gimana kita ngambil langkah ekstra buat bertanya, bentar, ini beneran nggak sih? Sebelum informasi itu masuk ke kepala kita atau keluar dari mulut kita. Dan slide ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Gibah itu sifatnya reaktif. Kita dengar sesuatu, langsung bereaksi. Sebaliknya, tabayun itu proaktif. Kita yang memilih untuk cari tahu dulu. Gibah itu hidup dari asumsi, sementara tabayun mencari klarifikasi. Dan hasil akhirnya, gibah itu memecah belah, sedangkan tabayun justru punya potensi untuk menyatukan dan memperbaiki keadaan. Oke, teorinya kedengeran bagus. Tapi gimana cara kita benar-benar menerapkannya di kehidupan kita yang serba cepat dan penuh informasi ini? Yuk kita lihat gimana caranya konsep ini bisa kita praktekkan. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya kan? Di dunia di mana tombol share atau forward itu tinggal sekali klik, gimana coba caranya kita menerapkan prinsip ini? Apa masih relevan? Oh tentu saja, dan bahkan jadi makin penting. Jadi ini dia poin-poin pentingnya. Ini adalah langkah-langkah praktis yang bisa langsung kamu ambil. Sebelum pencet tombol share, berhenti dulu sebentar. Coba pikir, info ini datang dari mana? Sumbernya bisa dipercaya nggak? Kalau ragu, ya udah jangan disebar. Jadilah orang yang menghentikan laju rumor, bukan malah jadi jalan tol buat rumor itu. Jadi, kita udah kupas tuntas masalahnya, yaitu gibah. Dan solusinya, yaitu tabayun. Sekarang, yuk kita simpulkan semuanya dengan satu pemikiran terakhir yang bisa jadi pengingat buat kita semua. Pada akhirnya, ini semua kembali ke pilihan yang kita buat setiap hari. Di setiap interaksi. Setiap kali kita dapat informasi soal orang lain, kita tuh kayak lagi di persimpangan jalan. Pertanyaannya bukan lagi, apakah kita akan dengar rumor, karena kita pasti akan mendengarnya. Pertanyaannya adalah, apa yang akan kita lakukan setelah itu? Pilihan ada di tangan kita masing-masing.